Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asal muslimin rahimakumullah, jamaah salat zuhur dan majlis ilmu Masjid Al-Muqarrabin yang insyaallah kita semua diberikan keberkahan oleh Allah dalam hidup ini dan meraih keberkahan dunia, keselamatan akhirat, menuju syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita digolongkan terus orang-orang yang saleh, orang-orang yang senantiasa baik kepada Allah dan baik kepada sesamanya. Selawat dan salam kita sampaikan ke haribaan junjungan kita baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, dengan harapan kita umatnya mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang saya muliakan, kita ini berada di penghujung tahun bulan Hijriah. Berarti masuk bulannya bulan Zulhijjah. Berarti sebentar lagi kita akan menuju tahun baru Islam, tahun baru Hijriah, itu Muharram. Berarti kalau kita hitung-hitung ini umur kita makin tambah apa makin kurang? Kurang. Berarti mati kita makin lama apa makin dekat? Paham dah kalau gitu harusnya itu. Pada begini kita sadar ya bahwa masa hidup kita semakin dekat menuju kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di penghujung tahun baru, tahun Hijriah ini, saya akan kemukakan dengan harapan kita semua ini Allah jadikan orang yang saleh. Apa sih orang saleh? Orang saleh bukan orang yang ibadah doang, bukan. Orang saleh yang bukan hanya pakai peci, pakai sorban, pakai gamis, bukan, belum tentu. Di pengertian orang saleh adalah orang yang baik hubungannya kepada Allah, hablum minallah. Dan orang yang baik hubungannya kepada manusia, namanya hablum minanas. Itu orang baik itu. Ada orang ibadah mulu, nggak pernah sosialisasi kepada tetangga, keluarga, dia sendiri aja. Yang penting jidatnya hitam, itu aja dah. Jadi jidat hitam belum tentu jadi orang saleh, bukan tanda, bukan. Jadi tandanya orang saleh baik hubungannya kepada Allah dengan ubudiyahnya, dengan ibadahnya kepada Allah, dan baik hubungannya kepada manusia, bersahabat, berkeluarga, bertetangga. Itu baik, itu orang saleh itu. Makanya kita suka doa, Allahumma ja'alna min ibadikas shalihin. Ya Allah, jadikanlah kami ini, aku ini hambamu yang termasuk orang-orang saleh. Biar apa? Biar nanti tahun berikutnya kita hidup, kita ingin mewujudkan diri kita semua, saya, bapak, saudara, ingin meraih kesolehan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Ya kita berkumpul dengan orang soleh agar kita jadi orang soleh, gitu maksudnya. Apa sih manfaat kumpul dengan orang soleh? Dalam satu kitab namanya Ighasatul Lahafan. Ighasatul Lahaf ini, Ighasatul Lahafan ini ada beberapa kriteria hasil kalau kita ini berkumpul dengan orang soleh. Ibadahnya rajin, sholat berjamaahnya rutin, ya, zikir ibadahnya juga istiqamah,
sama teman baik, sama saudara rukun, sama tetangga juga saling memberikan kebaikan. Kalau kita kumpul dengan mereka itu, ada dikatakan dalam kitab ini, ya, mujalasatus shalihin tuhawwiluka min sittatin ila sittatin, katanya. Mujalas shalihin, berkumpul duduk bersama orang soleh, tuhawwiluka, akan membawamu, akan mengajakmu, min sittatin ila sittatin, dari 6 perkara menuju 6 perkara gitu. Jadi 6 perkara yang kurang baik akan berubah menjadi 6 perkara yang menjadi baik tuh. Makanya besok setelah ini kita cari teman yang bikin kita makin lama makin baik, begitu urusannya. Orang kan tergantung temannya ya. Itu tergantung sama temannya. Kalau temannya ulama, biasanya tuh gaya-gayanya gaya kiai, gaya-gayanya belum ilmu, baru gayanya doang. Gayanya kelihatan. Kalau betul sama ustadz, sama kiai, sama habib, gayanya masya Allah kayak di Mekah 60 tahun, macam-macam. Ngaji mah belum, cuman deket doang, masya Allah. Kemana pakai siwak mulu. Itu baru ada imbas, ada asar. Berteman sama orang kaya, masya Allah, sombongnya luar biasa. Dikit-dikit ngomongin mall, ya kan? Kalau berteman sama anak kecil, ya Allah, makin apa kita? Makin kekanak-kanakan. Jadi berteman begitu. Berteman sama orang miskin, ada nilainya. Apa nilai itu? Merasa kita bersyukur. Nah, kalau dengan orang soleh, nah ini yang dikatakan mujal solehin yutuhawiluka min sittatin ila sittatin. Berkumpul, bergaul dengan orang soleh, orang yang baik, itu akan merubah dari 5 perkara menjadi 5 perkara. Dari perbuatan yang jelek akan menuju perbuatan yang baik. Mana itu Bapak jamaah yang saya muliakan? Yang pertama, ya, yang pertama adalah minasyakki ilal yakin. Yang tadinya masih ragu-ragu ibadahnya, kalau berkumpul sama orang soleh makin yakin. Makin yakin itu. Nih Bapak kumpul kayak begini, ini makin yakin doanya nih. Doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tahun yang kita akan tinggalkan tahun-tahun yang baik. Perbuatan kita yang baik diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan yang buruk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya kalau dalam diri kita ini tahun baru disambut ya dengan doa awal tahun, betul nggak? Kalau nanti akhir disambut dengan doa akhir tahun. Itu namanya menyambut tahun baru. Nih kagak nyambut tahun baru masang petasan, nginep di villa. Ada nggak begitu kira? Ada nggak? Boleh nggak kira-kira? Oh, boleh. Tapi di villa bukan pura-pura, introspeksi gitu maksudnya. Itu kalau kumpul sama orang yang soleh, yang tanya ragu-ragu, ibadahnya masih ragu-ragu, berdoanya masih ragu-ragu, keimanannya masih syak, masih ragu-ragu, berkumpul sama orang soleh, timbul tuh, apa timbul? Ilal yakin, keyakinan kita tuh, mantap, ibadah kita tuh. Yang pertama, yang kedua, ya. Wa minar riya'i ilal ikhlas. Wa minar riya'i ilal ikhlas. Yang tadinya kalau ibadah sedekah, masya Allah, riya, tahu riya? Sombong. Kayak kemarin korban ramai banget Pak dekat kampung saya. Kampung saya kan Cilandak. Sampingnya apa? Tahu nggak Cilandak? Samping Cilandak apa? Lebak Bulus. Suka nonton itu nggak YouTube? Oh, Pak RT ini kayaknya ada temennya nih kayaknya sini. Ribut banget
satu sapi ribut sampai berantem sama RT. RT digoblok-goblokin, bagaimana urusan itu? Oh. Kalau begini nih, nah, jangan dah. Ini sih kita bukan gibah orang, bukan, jangan mau korban kek, mau sedekah kek, jangan pengen disoorin. Nanti riya namanya itu. Nih nanti nih udah banyak nih orang pulang haji nih, Begitu pulang haji makin tunduk, namanya mabrur. Nanti besok udah pulang haji, nggak dipanggil haji, jangan marah. Nih ada orang kadang-kadang udah pulang haji, diundang, dikasih undangan, nggak pakai hak, dipulangin. Yang brengsek banget urusannya. Gue capek di sono, wukuf. Ya bukan capek, itu urusan Allah. Dan bahkan kalau kita telusuri sejarah, itu hak itu bukan label. Itu zaman Belanda ternyata. Jangan bangga nih. Itu ternyata Belanda pinter. Jadi yang pulang haji itu diintai, dikasih gelar hak. Dalam hadis kagak ada gelar haji. Dalam Quran nggak ada gelar haji. Gitu kan? Makanya haji itu kan sama, sholat, puasa, zakat gitu kan. Nah sekarang kalau orang udah haji, hajinya 10 kali, bagaimana ngasih gelarnya ayo? Nah begitu pulang haji, berkumpul orang soleh di depan Ka'bah di Arafah, makin apa? Makin dia ikhlas ibadah kepada Allah tuh. Jadi bisa kalau dapat haji atau umroh, nih tahun ini luar biasa nih haji nih. Cuman ada yang lucu juga sih ya, umurnya umur 83, 85, 90 pergi haji semua. Cuman repotnya begitu naik pesawat di tengah-tengah minta turun. Iya, belum ngasih umpan ayam kan suruh kan. Nah, makin cepet nih bagus nih. Nah, jadi kita nanti kalau langsung itu yang ria-ria hilang dah tuh, ikhlas ibadah. Bapak ngaji datang sebelum makan siang ya. Ini kan, nih kalau di sini ngaji dulu apa makan siang dulu? Oh, kenceng juga nih urusannya. Oh jadi sebelum ngaji makan dulu gitu ya? Oh pantas seger-seger banget makannya ini. Berarti yang seger nih udah makan ya. Yang pada ngampleh kayaknya belum makan ini kelihatannya ya. Nah nggak apa-apa dah, ntar habis ngaji nggak lama-lama ngajinya, ntar makan siang gitu ya. Pak Gondo makan siang. Saya juga ntar dari sini mau makan siang, mampir di Kentucky kek, yang gampang-gampang aja, kan siang, tapi ngaji, atau makan siang baru ngaji, bagus juga. Mana ada yang enak, mana yang nikmat. Seperti kalau kita ngaji, makan dulu, ada nikmatnya, perut kenyang, jadi fokus ngajinya. Itu nggak kira-kira? Ada juga nih, biasanya habis makan kena AC. Nyender, selesai. Ada juga kalau nggak makan lu perutnya nggak enak, ya mana yang nyaman, yang mana enak, makan siangnya sampai ngajinya dapat walaupun hanya beberapa menit. Tuh, ya. Niatnya adalah ikhlas. Yang ketiga, wa minal ghaflati ila dzikri. Nah, ini kalau kumpul orang soleh nih, wa minal ghaflati, dari ghaflah, arti ghaflah itu lalai. Maunya senang-senang, pikir-pikir, kadang cuman temannya handphone. Begitu kumpul zuhur berjamaah dengan orang soleh, wa minal ghaflati ila dzikri, yang ternyata lupa, lalai, ila dzikri, kembali kepada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau ngaji begini kan kita enggak megang handphone. Gitu kan ya, kagak ngelihat apa-apa, cuman ngaji dah. Berarti kan tuh lalai kita kan kalah dengan kita zikir. Ngaji kan termasuk zikir juga kan, zikir ini bikin tenang kita. Ngaji zikir, zikir banyak, baca Quran zikir juga, baca selawat ya di majlis ilmu taklim, ini juga zikir juga. Nah kalau kumpul kayak begini nih, yang tadinya kita lalai, ingat dah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan makin berkah hidup kita. Yang keempat, wa minar ragbati fid dunya ila ragbati fil akhirah, katanya. Wa minar ragbati fid dunya, yang tanya cinta sama dunia,
Begitu kumpul sama orang saleh berpindah akan lebih mencintai akhirat. Tuh. Dunia hanya sementara. Semakin kita cari dunia, semakin kurang adanya. Tapi begitu ketemu akhirat yang kekal abadi, maka sirna tuh rakusnya kurang. Kenapa tuh? Karena lebih cinta kepada akhiratnya. Ya. Kemudian hubbud dunianya kita boleh, cinta dunia boleh. Kenapa? Karena kita kan tinggal di dunia. Jangan mentang-mentang kita pengen akhirat, dunia kita tinggalin. Ada orang begitu tuh. Ada orang dunia tinggalin, ya kerja nggak mau, nyari nafkah nggak mau, maunya megang tasbih aja dah, sampai tidur di masjid. Itu ngerepotin orang masjid itu. Kalau ada orang di masjid suruh pulang, jangan. Di masjid buat sholat, buat ibadah, buat zikir, bukan tempat tidur. Banyak tuh maaf teman-teman kita niatnya mah itikaf sampai seminggu, mandi di masjid, nggak boleh. Masjid tempat orang wudhu yang mau ibadah gitu, sampai tidur, jangan. Kita begini aja nih, ya. Dunia kita cari, bapak bekerja, saya ngajar dari sekolah saya. Sekarang saya ngajar sekolah, ya. Ya, ini baru mulai masuk ngajar, ya. Terus saya juga main di travel, dunianya ada tapi art juga ada tuh. Saya ngajar, ada akhirat, ada dunia juga. Semua bapak kerja di Telkom. Ada yang di bagian lapangan, ada bagian kantor untuk dunia. Akhiratnya sekarang nih, salat zuhur berjamaah, ikut ngaji. Insya Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati. Nah, itu kita minta tuh. Jangan dunia mulu, jangan. Yang kelima, wa minal kibari ila tawadhu'i. Wa minal kibari ila tawadhu, yang tanya sombong banget gitu ya. Begitu dekul sama orang saleh kumpul ngaji kayak begini, timbul tawadhu, rendah hati. Orang sombong itu takabur. Maka zaman sekecil ada namanya itu tekiber. Ngerti tekiber? Ya bang ya. Di Pondok Pinang kan tekiber ya. Tahu gak tekiber? Yang bisa terbang, yang biasa di pohon kelapa ya. Itu tekiber tuh, naik tinggi kagak bisa, turun kagak bisa, gitu. Jadi itu. Cuman omongnya doang tuh namanya tekiber tuh. Ngomongnya gede, duit mah kagak punya. Paham gitu orang tuh. Ngomongnya mah Masya Allah kayak orang bener, padahal mah ya kagak punya apa-apa. Nama itu takabur kalau bahasa tekiber. Besok bapak kalau ada teman ngomongnya gede, ngomongnya tinggi, kalau bahasa Betawinya ngagul, itu namanya mental tekiber namanya itu. Arti tekiber naik kagak bisa, turun kagak bisa, tekiber tuh. Biasanya tuh orang yang begitu orang yang kaya baru tuh begitu tuh. Yang habis gusuran bisa begitu tuh. Yang dapat duit dadakan gak seberapa, tekiber tuh namanya. Jangan. Jadi kalau orang kumpul sama orang soleh yang tadinya sombong, dia akan tawadhu, rendah hati dia. Kenapa? Kumpulnya sama orang soleh, ngomongnya juga yang sesuai. Nah yang terakhir adalah ya wa min su'in niyati ilan nasihati. Yang keenam nih, wa min su'in niyati ilan nasihati, yaitu dari yang jelek niatnya, yang buruk niatnya menjadi baik niatnya. Mau ngaji mencari ilmu, ya. Makanya ngaji bulan ini nggak usah banyak-banyak Pak Gono ya. Yang penting mukadimah buat nanti kita baca kitab di bulan depan. Insya Allah bulan depan kalau saya kemari kita baca kitab, namanya kitab Bidayatul Hidayah. Itu karya Imam Al-Ghazali. Dari mulai itu tasawuf tuh tasawuf. Walaupun kita nih masih muda-muda ya, kalau kita punya sifat tasawufi kan itu luar biasa. Nanti dah kita baca dah setelah bulan Muharram. Pas Muharram kita baca kitab, dan kitabnya Bidayatul Hidayah. Itu kitab karya besar Imam Al-Ghazali. Itu berisi tentang masalah akhlak dan tasawuf. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya.
Saya rasa hari ini nggak banyak ngajinya, hanya 6 perkara aja. Mudah-mudahan kita semua tergolong menjadi orang-orang yang soleh, orang yang baik kepada Allah dan baik kepada lingkungan agar menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada berkah dan manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Nastaghfirullahaladzim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqa wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna minal ulama'il amilin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih perhatiannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.